Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana dinal Islam walladzi ahkama amru dinana ghayatal ahkam wa mayyaza lana minal halali wal haram wa hadara lana minal wuqu'i fil atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ahmad Dahlan yang dirahmati oleh Allah. Dari segi kebahasaan, apapun yang menimpa kita, entah itu kebaikan ataupun keburukan, sejatinya itu adalah sebuah musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apapun kebaikan yang menimpa kita itu sesungguhnya dari Allah, dan apapun keburukan yang menimpa kita itu sesungguhnya dari diri kita sendiri. Maka jika ada kenikmatan yang kita terima, itu jawabannya adalah bersyukur kepada Allah. Dan jika ujian yang kita terima, malapetaka yang kita terima, maka jawabannya adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman itu sejatinya adalah orang-orang yang paling beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin." Sungguh mengagumkan orang-orang beriman itu. "Idza asobahu khairun fasyakara falahu ajrun." Orang-orang beriman itu jika diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, maka kemudian mereka bersyukur, falahu ajrun, maka mereka mendapatkan pahala dari Allah. Wa idza asabahu syarrun fasabara falahu ajrun. Tapi jika orang-orang beriman itu mendapatkan musibah atau keburukan dari Allah, kemudian mereka bersabar atas keburukan itu, falahu ajrun, maka mereka juga mendapatkan pahala oleh Allah. Maka sesungguhnya orang beriman itu dalam keadaan apapun mereka tetap beruntung. Mendapatkan nikmat mereka bersyukur, mendapatkan pahala, mendapatkan ujian mereka bersabar, kemudian mendapatkan pahala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu marilah kita menghadapi hari-hari ini, menghadapi akhir-akhir ini dengan selalu meningkatkan kesabaran dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kenapa kita harus bersabar. Setidaknya ada 4 hal yang menuntut kita, yang membuat kita harus bersabar. Yang pertama adalah karena sabar itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wahinal bas. Dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan sempit, dalam keadaan diberikan penderitaan, dalam keadaan berperang. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sabar itu adalah sifat daripada orang yang bertakwa. Yang kedua adalah orang-orang bersabar akan mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah mencukupkan pahala kesabaran bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Yang ketiga adalah karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Alasan yang keempat adalah kenapa kita harus bersabar? Karena sesungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu jauh lebih banyak daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nabi Ayub ketika menerima ujian dari Allah, ketika para pengikutnya sudah tidak sabar, ketika istrinya sudah tidak sabar, istrinya meminta kepada Nabi Ayub untuk memohon kepada Allah agar segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Tapi Nabi Ayub merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena merasa bahwa sudah sekian puluh tahun diberikan kesehatan oleh Allah. Sudah 70 tahun diberikan kesehatan oleh Allah, baru 7 tahun diberikan sakit oleh Allah. Kenapa kok mengeluh? Rasanya malu kepada Allah. Kita sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun diberi keleluasaan oleh Allah keluar rumah, berjalan-jalan, berinteraksi sosial antara satu manusia dengan yang lainnya. Tapi baru 1 bulan Allah mengkarantina kita di rumah. Allah melarang kita untuk keluar rumah, untuk tetap saja di rumah. Tapi kita sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal baru 1 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu kesabaran harus menuntut rasa syukur kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kehadiran manusia di dunia ini modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni semuanya adalah modal dari Allah. Kita sama sekali tidak membawa modal sedikit pun dari diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada satu masa di mana manusia itu belum pantas disebut sesuatu. Mungkin sebagian kita ada yang masih di dalam perut ikan, yang ikan itu berenang di bawah lautan. Dan sebagian daripada kita mungkin ada di dalam perut kambing, ada di dalam buah pepaya, ada di dalam buah rambutan yang masih bertengger di atas pohonnya. Ada di sepotong tahu, ada di sepotong tempe, yang makanan-makanan itu, ikan, daging, buah-buahan dimakan oleh kedua orang tua kita. Kemudian makanan itu menghasilkan sebuah gizi, gizi itu menghasilkan sebuah sperma dan sel telur. Sperma dan sel telur itu bertemu satu dengan yang lainnya, kemudian menjadi sebuah mudghah. Mudghah itu kemudian berbentuklah telinga, berbentuklah hidung, berbentuklah mata, berbentuklah mulut. Kemudian ditiupkanlah roh kepada mudghah itu. Setelah ditiupkanlah roh kepada mudghah itu, kemudian kita lahir ke dunia. Artinya apa? Kelahiran kita di dunia itu adalah sejatinya modal nikmat seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ada 2 nikmat yang selalu melekat dalam diri manusia. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wa likulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ada 2 nikmat yang selalu melekat pada diri kita sebagai manusia, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat diciptakan kita sebagai manusia. Kita diciptakan oleh Allah itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan yang kedua adalah nikmatul imdad. Nikmat diciptakannya sarana sehingga kita bisa terus tetap eksis hidup di dunia ini. Maka dari itu, kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu bisa menghitung nikmat Allah. Karena kita tidak mampu menghitung nikmat Allah, kita tidak bisa mampu menghitung nikmat Allah, maka konsekuensinya kita tidak bisa bersyukur secara sempurna kepada Allah. Nabi Daud pernah merenung, pernah berkontemplasi terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kemudian Nabi Daud berkata kepada dirinya sendiri, ya Rabbi kaifa ashkuruk wa ana la astati an ashkuruka illa bi ni'matin min ni'amika. Wahai Tuhanku,
bagaimana saya bisa bersyukur kepadamu, sedangkan saya tidak akan bisa bersyukur kecuali dengan menggunakan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Misalkan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Syukur itu kita wujudkan dalam bentuk bekerja mencari nafkah. Maka dalam bekerja mencari nafkah itu kita menggunakan kaki, yang mana kaki itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukrun ni'mah yajibu syukru aidan, kata Nabi Daud. Dan syukur terhadap nikmat itu wajib disyukuri juga. Misalkan kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Lah syukur kita itu kemudian menghasilkan sebuah pahala, dan pahala itu adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri juga. Wa syukrun ni'mah yajibu syukru aidan. Maka kemudian kita bersyukur untuk yang kedua kalinya, alhamdulillah ya Allah atas pahala syukur saya yang barusan. Maka ungkapan syukur kita yang kedua itu berbuah pahala yang wajib disyukuri juga. Maka sejatinya manusia tidak akan bisa mampu bersyukur secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah seringkali supaya manusia itu bersyukur, nikmat itu dicabut oleh Allah sedikit, nikmat itu dicabut oleh Allah sebentar. Waman lam ya'rif qadra ni'amiha biwijdaniha, barang siapa yang tidak mampu menyadari kehadiran nikmat itu ketika dia ada, arafa biwujudi fukdaniha, maka dia akan menyadari kehadiran nikmat itu ketika nikmat itu tiada. Maka dari itu seringkali perpisahan itu harus terjadi agar pertemuan itu menjadi bermakna. Siang itu harus ada agar malam itu menjadi bermakna. Wabah penyakit itu harus ada agar kita lebih aware, lebih peduli, lebih peduli kepada kesehatan, dan kesehatan kita lebih bermakna. Maka dari itu marilah kita hadapi masa-masa pandemi saat ini dengan sifat, dengan rasa optimisme yang tinggi, dengan selalu menjaga rasa syukur kita kepada Allah dan selalu meningkatkan kesabaran kita kepada Allah. Karena di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah, khususnya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Inna fi dzalika laayatun likulli sabarin syakur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Asif ala kulli halin wal khata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.